Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Ayu Lestari, mahasiswi Blended Learning Management Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perihal laporan kerja profesi saya dengan judul Aktivitas Kerja Profesi sebagai Admin Human Resource PT ABC Cabang Bogor dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Rio Febrianto. Selanjutnya, latar belakang kerja profesi. Kerja profesi adalah program kerja sementara yang memungkinkan seseorang, terutama pelajar atau mahasiswa, untuk mendapatkan pengalaman praktis di dunia kerja sebelum memasuki pekerjaan penuh waktu. Dalam program kerja profesi, mahasiswa bekerja di bawah bimbingan profesional di suatu perusahaan atau organisasi untuk mempelajari keterampilan khusus dan memahami budaya kerja di bidang tertentu. Setiap individu di masa kini tidak hanya diharapkan untuk menempuh pendidikan tinggi, tetapi juga proaktif dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Di tengah persaingan yang semakin ketat di berbagai sektor, mereka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memiliki keterampilan khusus akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai kesuksesan. Keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, dan kolaborasi menjadi semakin penting untuk memperbarui tantangan global. Oleh karena itu, pengembangan diri bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dasar. Selanjutnya, maksud, tujuan, dan manfaat kerja profesi. Maksud kerja profesi, yang pertama penerapan ilmu pengetahuan, yang kedua pemahaman mendalam tentang ilmu industri, yang ketiga menjalin hubungan dan jaringan. Yang kedua ada tujuan, memperoleh ilmu tentang pengetahuan dasar sumber daya manusia perusahaan untuk menganalisis sumber daya manusia yang unggul. Yang kedua mengasah kemampuan yang telah dimiliki dan didapat selama perkuliahan dengan praktik kerja langsung di lapangan. Yang ketiga melatih tanggung jawab dan kerjasama antar tim. Selanjutnya ada manfaat dari kerja profesi. Yang pertama, mendapatkan pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang program studi yang diambil mahasiswa. Yang kedua, dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan dan mengimplementasikannya di dunia kerja. Yang ketiga, dapat merasakan dunia kerja yang nyata. Selanjutnya, ada tempat kerja profesi praktikan. Praktikan melakukan kerja profesi pada PT ABC Cabang Bogor. PT ABC didirikan pada tahun 1988, bulan Oktober. Sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, PT ABC mengembangkan konsep pengorganisasian toko-toko di dekat rumah konsumen, mencakup berbagai kebutuhan pokok dan sehari-hari, melayani berbagai macam halayak, dan memiliki luas toko kurang lebih 200 meter persegi. Sebagai aset bangsa, PT ABC ingin membaginya kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis franchise dan mampu bersaing secara global. Hal ini kemudian berkembang menjadi visi perusahaan untuk menjadi aset nasional jaringan retail waralaba yang kompetitif secara global. Selanjutnya, visi misi budaya kerja PT ABC. Visinya menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail yang terbaik dalam pasar nasional. Untuk misinya, melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan harga yang terjangkau. Yang ketiga ada budaya kerja, kejujuran adalah tata tertinggi. Ini yang selalu disampaikan para petinggi PT ABC. Kejujuran adalah segala-galanya. Selanjutnya, ada manfaat kerja profesi. Bagi mahasiswa, kerja profesi ini mendapatkan pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang program studi yang diambil mahasiswa sebelum mahasiswa terjun langsung ke dunia kerja nyata. Bagi perusahaan, menjalin kerjasama saling menguntungkan dan bermanfaat saat terjadinya kerja profesi dan ke depannya. Bagi universitas memperoleh dan memperluas jaringan kerjasama oleh para instansi atau perusahaan terkait untuk kepentingan kerja profesi atau penyaluran tenaga kerja. Selanjutnya, ada struktur organisasi PT ABC. PT ABC dipimpin langsung oleh branch manager, mempunyai struktur organisasi yang jelas dan bertanggung jawab atas tugas-tugas pada divisinya. Pada struktur PT ABC, branch manager memimpin beberapa divisi antara lain Human Resource, General Affairs, Finance, Accounting, Area Operation, Distribution Center, Development, dan Maintenance. Untuk Human Resource sendiri mempunyai tanggung jawab terhadap hak-hak karyawan yang ada di perusahaan, mulai dari penggajian karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, serta pengolahan tentang penerapan hukum dan ketenaga kerjaan. Untuk Finance Accounting bertanggung jawab untuk keluar masuknya alur kas perusahaan dan pelaporannya.
Untuk general affair bertanggung jawab untuk mengatur kebutuhan barang seluruh divisi perusahaan baik office maupun toko. Untuk area operasional bertanggung jawab dalam menjalankan pengoperasian toko-toko. Untuk pihak distribution center atau DSC bertanggung jawab dan mengatur barang masuk dari pemasok dan menyalurkannya ke toko. Development bertanggung jawab dalam hal pembukaan toko-toko baru, monitoring jalannya promosi mingguan dan bulanan yang berlaku, serta memastikan event-event dilaksanakan dengan baik dan lancar. Untuk maintenance bertanggung jawab untuk memelihara aset perusahaan baik kendaraan maupun gedung. Selanjutnya, pelaksanaan kerja profesi, praktikan bergabung dalam divisi Human Research yang mendapat kesempatan untuk memahami proses administrasi perihal personaliaan PT ABC. Kerja profesi ini terhitung mulai tanggal 11 September sampai dengan 14 Oktober 2022 dengan job desk 1. Proses administrasi karyawan lembur. Yang kedua, proses administrasi insentif mingguan dan bulanan. Yang ketiga, proses administrasi mutasi karyawan. Yang keempat, proses hire karyawan baru. Yang kelima, proses administrasi karyawan keluar. Yang keenam, ada pemberkasan data karyawan. Yang ketujuh, membuat laporan bulanan. Selanjutnya, kendala yang dihadapi praktikan. Untuk proses administrasi lembur, dalam proses lembur, pengajuan lembur pada PT ABC menggunakan program lembur. Ini bertujuan untuk menjadikan proses pembayaran lembur transparan untuk karyawan dan perusahaan. Namun, masih ada divisi yang mengajukan lembur manual dengan alasan lupa input pada program lembur. Ini menjadikan praktikan harus menginput manual susulan lembur tersebut. Selanjutnya, administrasi mutasi karyawan. Proses administrasi mempunyai timetable yang jelas, namun ada beberapa divisi, terutama operasional gerar, yang tidak menjalankan timetable dengan alasan mendesak tentang kebutuhan personil toko. Ini mengakibatkan standar yang ada pada data tidak sesuai dengan fisik pada gerai, karena karyawan sudah berpindah gerai namun data belum terproses. Selanjutnya, ada administrasi hire karyawan. Proses administrasi hire karyawan merupakan pintu utama dalam pembuatan data karyawan untuk struktur perusahaan. Jika data awal terdapat kesalahan, ini berdampak jauh pada jalannya administrasi selanjutnya. Yang sering terjadi adalah calon karyawan salah input data pribadi pada link lamaran yang diberikan, sehingga proses administrasi harus melewati beberapa revisi. Yang terakhir, ada administrasi karyawan keluar. Karyawan keluar tidak melakukan pengurusan administrasi dan pengambilan paklaring. Ini menjadikan penumpukan berkas karyawan keluar di perusahaan selama bertahun-tahun. Selanjutnya, solusi yang dilakukan praktikan. Berikut solusi yang diberikan untuk kendala yang dihadapi tersebut. Yang pertama, untuk kendala dalam program hire karyawan baru, praktikan memastikan untuk setiap data yang masuk harus ada format lampiran untuk dilihat agar tidak ada kesalahan data pada data inti karyawan. Untuk kendala lembur manual, praktikan menjelaskan mekanisme dan prosedur dalam pembuatan SPL kepada masing-masing dengan cara membuat juklak prosedur pembuatan lembur. Yang ketiga, untuk proses mutasi, praktikan melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan tahapan sesuai dengan timetable dan deadline yang ada pada perusahaan. Untuk yang terakhir, untuk mengurangi resiko karyawan tidak datang dalam proses administrasi karyawan keluar, pihak perusahaan harus aktif meng-email karyawan yang belum melakukan pengambilan paklaring tersebut. Selanjutnya, saran bagi mahasiswa, proaktif harus mencari kesempatan. Mahasiswa perlu mencari program magang atau kerja profesi yang sesuai dengan bidang studi yang diminati. Mereka bisa memanfaatkan platform seperti LinkedIn, situs web, lowongan kerja, atau pusat karir kampus untuk menemukan peluang. Bagi perusahaan, berikanlah mahasiswa proyek atau tugas yang sesuai dengan bidang keahlian mereka agar mereka mendapat pengalaman praktis yang relevan. Ini juga membantu perusahaan dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan potensial untuk bergabung di masa yang akan datang. Untuk universitas perlu menyediakan pusat karir yang mendukung mahasiswa untuk menemukan serta memberikan pelatihan dasar dan mempersiapkan menghadapi wawancara dan penyusunan CV. Selanjutnya, ada pembimbing kerja profesi saya.
Saya berterima kasih untuk pembimbing kerja profesi saya, yaitu Ibu Francisca, karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya sampai pada selesainya kerja profesi ini. Demikianlah presentasi tentang laporan kerja profesi saya. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih.